ruang masyarakat yang lain, lingkungan yang lain. Ya, Nah, tapi yang menarik di sini adalah kan kalau kita bicara inovasi, bicaranya adalah bagaimana kita ingin, tadi disampaikan di awal adalah ingin memberikan sebuah legacy. Ketika kita ingin memberikan sebuah legacy, maka yang harus kita lakukan adalah sustainability dari sistem yang kita miliki. Nah, kemudian yang ingin saya coba gali ini udah mulai menarik nih. Ketika timbul ide atau gagasan untuk bisa memberikan solusi dan legacy tersebut, triggernya seperti apa nih, Om Haji? Karena kan tadi kalau misalkan kita bicara lingkungan kan biasanya ya udahlah, yang penting udah nyaman gitu ya, udah aman, ya, solid gitu ya, semua ya, agenda jalan. Tapi kan ya, di sini sebenarnya ada hustler ya, ada sebuah hustle mindset yang dilakukan oleh Om Haji untuk lingkungan. Ibaratnya lingkungan ini like corporate, ada ya. value-nya, ada aturannya. Nah, Perannya, ya. bisa men-trigger tersebut menjadi sebuah legacy dan juga eh, sebuah terobosan untuk bisa dicetuskan. Itu seperti apa sih prosesnya, Om Haji, awal awal mulanya? Ya, kembali lagi kalau di dalam sebuah lingkungan kita harus paham betul bahwa akan banyak pemahaman dari banyak orang yang merasa lebih daripada apa yang kita miliki. Ini yang perlu kita tekankan ketika kita itu sebagai pemimpin lingkungan, gitu ya. Apa yang dimaksudkan, gitu ya. Pada saat kita memberikan pendapat, kadang-kadang kita itu sudah tahu bahwa pendapat kita itu memang harus begini, gitu ya. Hmm, Kita, oh poinnya harus A, poinnya harus X, gitu ya, poinnya harus Y, gitu ya. oke. Itu sebagai pemimpin lingkungan, kita itu eh, punya jawaban sebenarnya terkait itu. Tetapi kita harus pandai-pandai dan cakap bagaimana eh, membangun yang namanya buying commitment. Jadi buying commitment ini adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengajak kepada individu-individu di dalam lingkungan itu untuk memberikan pendapatnya, gitu ya. Jadi pada saat mereka memberikan pendapat, kita mulai memilah dan tahu sebenarnya arah mana yang harus kita tempuh. Oh, Nah, oke. buying komitmen ini adalah mengakomodasi jawaban-jawaban dari warga yang pastinya jawaban itu bervariatif. Jadi kita bisa dengan gaya bahasa kita yang cukup baik dalam sisi akomodatif tersebut, kita Hmm. mengajak dan menerima daripada pendapat-pendapat tersebut dan menerima dulu ya, menerima baru kemudian kita mengajak. Jadi poin-poin mengajak inilah yang dinamakan buying komitmen. Yang Oh, akhirnya pada eh, penyampaian di akhir sesi ataupun ketika kita mengeluarkan sebuah aturan, maka kita menyampaikan bahwa ini adalah pendapat Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini, Ibu ini, gitu. Sebenarnya eh, kita tidak perlu takut bahwa kita sebagai ketua RT ataupun ketua RW itu kehilangan, wah, ketua RT-nya nggak cerdas ya gitu ya, atau ketua RW-nya nggak cerdas ya, oh, idenya muncul dari banyak warga gitu. Justru salah. Justru itu ketua RT yang cerdas dan ketua RW yang cerdas. Kenapa? Karena mampu melakukan proses penggalian, yaitu terkait dengan pendapat, betul. terkait dengan cara, yang akhirnya tanpa mereka sadari kita membeli ide mereka, kita Hmm, merangkul ide mereka, dan kita mengajak ide mereka untuk menjadi satu komitmen. Jadi hmm, itulah yang namanya buying commitment. Ya, akhirnya semua orang ikut berperan. Ya. iya. Jadi seperti contoh tadi ketika nilai-nilai itu sudah kita sampaikan. Ini ada benar-benar truly ada kejadian bahkan 3 sampai 4 kali kejadian, 5 kali kejadian. Hmm, Wajar ya kejadiannya itu acak gitu ya. iya. Kejadiannya itu acak. Banyak banyak macam-macam, Komadit. Jadi ada warga yang mengontrakkan rumahnya gitu ya, Iya. mengontrakkan rumahnya kepada mahasiswa atau mahasiswi gitu ya. Nah, sebenarnya rumah kontrakan itu masih menjadi perdebatan pada saat itu karena eh, eh, tidak boleh menjadi rumah usaha sebenarnya. Hmm, Ya, tapi kita masih masih memahami gitu ya. Yang terpenting dapat terkelola datanya dengan baik gitu ya. iya. Dan fakta di lapangan yang terjadi itu bahwa rumah itu diisi oleh orang-orang lawan jenis. Oh. Nah, bisa bayangkan ya Om Adit ya. Iya, iya, iya. Dan pastinya warga kan langsung teriak gitu ya, yang nilainya tadi sudah menyatu di hati mereka, Iya. tantangannya justru kepada pengurus nih, kepada ketua RT ataupun ketua RW-nya gitu. Ketua RT waktu itu, kita belum punya RW waktu itu, masih ketua RT.
tanya ke saya, ke tim kami kan gitu ya. Jadi RT ini ada begini, 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 gini. Saya simpelnya aja tuh. Ayo bapak-bapak kumpul kita datangin. Jadi kejadian-kejadian itu nggak boleh pakai menunggu, oh besok atau kapan. Enggak. Ayo, apa namanya, ayo kumpul dan kita datangin. Kita datangin, kita sampaikan gitu ya. Kita tanya kenapa kok sampai dalam satu rumah, dan untungnya satu rumah itu baru kejadian di eh, apa hari itu gitu ya. Dan teman-teman udah ngelihat kok ini nggak pulang-pulang, ini alamat nginep ini gitu ya. Dan kita datengin ya, kita datengin, kita tegaskan bahwa saya tunggu nih ya, bahwa itu memang dilarang di sini. Saya silakan untuk meninggalkan rumah. Saya sampaikan seperti itu. Jadi itu merupakan kebutuhan ketegasan. Itu pun juga pernah terjadi di ekspatriat yang mengkontrak rumah gitu ya, dan Hmm, memasukkan lawan jenis yang tidak didaftarkan di dalam lingkungan. Dan itu yang ketegasan-tegasan seperti itu memang dibutuhkan untuk kita mengelola lingkungan. Dan akhirnya apa yang terjadi, Madit, bahwa ya. seluruh warga yang memiliki rumah, ketika mereka mau mengkontrakkan apapun, mereka akhirnya berpikir dua tiga kali, akhirnya untuk apa? Bahwa pesannya kepada yang kontrak adalah tolong patuhi aturan yang ada di Java Resident. Kalau tidak, saya yang malu. Nah, itu, Oh, itu. Karena mereka langsung kita telepon juga itu. Pernah ada yang ini ya, saya langsung telepon juga gitu. Gitu. Saya oke. telepon, Bapak, Ibu, saya kira ini kita tidak perlu berlarut-larut, saya sampaikan seperti itu. Oh siap Pak Triaji, dah. Pastinya nanti kita akan tegur untuk yang yang mengkontrak atau yang tinggal di sana. Jadi banyak komitmen intinya, Ya, Om ya. Adit. Oke. Jadi yang menarik di sini adalah kita nggak usah khawatir apa yang disampaikan oleh warga kita, tapi yang kita lakukan adalah buying komitmen ya. Jadi Ya, apapun programnya, ketika kita sudah mendapatkan komitmen dari warga yang kita kelola, ini akan lebih mudah menjalankannya. Dan tadi sih yang menarik adalah eksekusi. Jadi bukan betul. hanya sekedar mendengar, bukan jadi orang yang gavatar, apa-apa Ya, ntar, ditumpuk dulu masalahnya, tiba-tiba meledak. ya, Jadi yang dilakukan di dalam tata kelola yang dilakukan oleh Om Haji di lingkungan adalah bagaimana ini menjadi sebuah dasar, tadi ya, value-nya adalah solid, kemudian komitmennya ini dijual untuk bisa diserap oleh seluruh warga, sehingga mereka saling betul, jaganya, dan yang betul, paling menarik adalah eksekusi. Ketika ada masalah, take action, eksekusi, sehingga mereka ada rasa malu ya, ketika ada betul, yang melenceng dari nilai-nilai yang sudah dibangun, dari yang sudah disepakati, dan ini menjadi sebuah apa ya, saling saling untuk saling jaga ya. Jadi itu yang menarik dilakukan oleh Om Ajim. Tapi yang menarik di sini juga adalah ketika ini bicara semua dijalankan, berarti dengan kata lain data yang menjadi basic data itu harus benar-benar dikelola dengan baik ya, berarti ya Om Aji ya. betul, betul, betul. Hmm, Jadi data hunian itu kita selalu melakukan pemutakhiran data gitu ya. oke. Kalau sekarang RT yang melakukan, ya dulu zaman saya waktu jadi RT ya saya yang melakukan itu. Jadi kita sebar form gitu ya untuk melakukan pemutakhiran data di setiap tahun gitu ya. Even termasuk juga pemutakhiran data pada saat biasanya persiapan jelang Lebaran. Jadi jelang Lebaran itu kita benar-benar mapping gitu ya, karena eh, saya pastinya akan melakukan peningkatan pengamanan gitu di lingkungan, pengawasan pengamanan gitu, dan satgas pengamanannya pun saya bentuk. Jadi saya nggak mau saya mudik tapi saya kepikiran gitu ya. Jadi satgasnya pun saya bentuk gitu ya, siapa yang tinggal, siapa yang tidak pulang, dan siapa security yang bertugas, itu listnya semua kami ada. Dan kita tinggal melakukan penekanan khususnya untuk menggiatkan keliling gitu ya, menggiatkan terkait dengan pengamanan lingkungannya. Begitu Om Adit. Oke, oke. Nah, untuk para RT nih, ya, mulai sekarang harus disiplin data. Jadi dengan Iya, data kita bisa temukan faktanya dan juga bisa dianalisa ya, untuk bisa tadi betul, tuh, ketika ada masalah pun bisa nge-trigger nih, masalahnya di betul, mana, kendalanya seperti apa, kemudian tadi, betul. ketika data sudah kita miliki, kita akan lebih mudah untuk bisa bergerak atau membuat sebuah program-program yang lainnya. Dan kita pastinya bisa lebih tahu ya, apa yang menjadi keresahan dari warga, apa yang menjadi permasalahan dari warga ya, Om Aji ya. Betul. Ada yang menarik Om Adit. Jadi Oke. nanti arahnya ke tools inovasi yang kita buat ya Om Adit ya. Hmm. Jadi ya pastinya yang menarik dalam pengelolaan lingkungan itu adalah
terkait kebutuhan dukungan atas aktivitas lingkungan itu sendiri. Jadi, Oke. kalau kita berbicara dukungan atas aktivitas, pastinya kembali lagi kepada ketersediaan alokasi dana, gitu ya. Kita ini bersyukurnya di Java ini kita masih dibantu, disupport oleh tim dari pengembang, gitu ya. Oh. Jadi pengembang Java BK kita masih belum berlepas dari pengembang. Jadi beberapa layanan khususnya IPL gitu ya itu masih di bawah pengembang. Tapi di lain sisi gitu ya apa di luar IPL itu tetap kita ada kebutuhan untuk pengelolaan lingkungan. Kenapa? Karena semisal kegiatan-kegiatan, kemudian duka cita gitu dan lain-lain itu juga menjadi tanggung jawab kami di dalam pengelolaan lingkungan itu sendiri. Dan Hmm. alhamdulillah waktu saya RT dua periode saya RT, saya bersyukur gitu ya angka mortality-nya tidak ada nol Oh. gitu ya. Baru saya jadi RW, mortality-nya ada jadinya yang sibuk Pak RT-nya sekarang. Saya Oke. eh, apa namanya tinggal support aja gitu. Jadi yang terjadi demikian. Jadi ada kebutuhan untuk dukungan atas kegiatan tersebut. Jadi bahasa saya yang saya pilih begitu ya, Om Adit ya. Yang menarik adalah gitu ya, nilainya mungkin paling paling murah kali ya, Hmm. paling murah gitu ya di lingkungan kami. Tidak tahu mungkin atau saya merasa paling murah kali ya. Di tempat kami lingkungan iuran itu kebutuhan itu hanya Rp50.000 per bulan. Tidak tahu ini Uh, paling murah atau paling mahal. itu Ya. di Java Residence. Java Resident kita hanya lima puluh Oke. ribu rupiah. Itu kan kalau nggak salah cukup ini ya. Maksudnya sebuah klaster yang maksudnya ya punya nilai lah. Maksudnya bukan hanya sekedar. Ya, ini faktanya. Jadi Oke. dengan Rp50.000 itu kami mengelola dengan baik gitu ya terkait kebutuhan. Paling besar itu adalah kebutuhan 17-an gitu ya. Hmm. Kegiatan 17-an, perayaan ulang tahun kemerdekaan karena memang itu gongnya untuk kita bisa menyatukan banyak kegiatan untuk seluruh warga gitu ya. Di sisi yang lain paling kebutuhan terkait dengan olahraga-olahraga dan amit-amit ya terkait mortalitas gitu ya, yaitu terkait dengan duka cita gitu. Hmm. Jadi eh, kebutuhan dukungan dana itu saat dibutuhkan. Nah, sekarang bayangkan saja nilainya tidak seberapa besar ya. Hmm. Ya, saya nggak ngerti ya, mohon maaf ya. Nanti saya ngomong 50.000 tidak seberapa besar bagi teman-teman yang lain. Oh besar itu Pak, buat saya 15.000 ya. Saya mohon So- maaf gitu ya. Saya soalnya mohon maaf. apa ya beberapa kita punya iuran lingkungan tuh di beberapa rekan itu ada yang sampai 500.000 per apa per kakak. Jadi wow, ini Kakak, 50.000 luar biasa ya. betul. 50.000 pun itu kemarin sudah kita takar gitu ya. Apabila kita melakukan pengelolaan mandiri, mandiri loh ini, Hmm. tidak pakai pengembang, itu ya, itu masih masuk angkanya. Oh. Luar biasa kan? Jadi menarik sekali gitu, menarik sekali. Jadi tanpa tanpa pengembang kita masih berani. Artinya apa? Rekan-rekan dari warga pun, ah, udah kita mandiri aja Pak Tri aja gitu. Ya tunggu dulu lah, kita masih ada pengembang, ngapain juga kita Iya, sibuk-sibuk iya. sendiri nanti lah gitu. Tapi itu Nah, ada security. iya, ada security. Hmm. Security kita ada 2 kali 3, jadi ada 6 personel. Dua, sebenarnya dulu 3 kali 3, jadi ada 9. Sekarang kita dikurangi oleh pihak pengembang jadi 2 kali 3. Tapi 2 kali 3 pun cukup karena sekarang skema aturan patroli, patroli itu yang datang ya, yang datang Hmm. itu pun juga beberapa periodisasi jam itu juga mereka rutin datang ke lingkungan kami. Jadi kami masih merasa cukup lah dengan 2 itu masih bisa dikatakan cukup. Apalagi nanti saya tambahin tuh di Suarloka kita tambahin terkait dengan sirine kegentingan. Jadi itu satu hal yang, luar biasa. Nah, yang menarik dalam pengelolaan iuran tadi itu, Om Adit, bayangkan saja ya nilai Rp50.000, ternyata masih ada loh warga yang tidak tahu gitu ya, yang tidak tahu manfaat daripada kebutuhan dukungan iuran apa namanya dana tersebut. Oh, Fakta di lapangan, ini fakta di lapangan. Ada 2 3 kejadian fakta di lapangan. Fakta yang pertama iya. adalah ada satu warga kami, gitu ya, ya, yang yang saat ini sudah tidak menjadi warga kami, gitu ya. Nah, Gitu ya. Saya tidak sebut nama kan, artinya iya, kalau iya. tidak sebut nama kan ini kita anggap sebagai case, gitu ya. Kita sebagai case, gitu ya, atau commonly case kali ya. Saya atau mungkin kalau kalau berbicara mungkin saya tarik di commonly case di luar saja lah. Jadi saya Iya. tidak mengilustrasikan di dalam lingkungan. Ada warga ternyata yang dinilai yang
nilai rupiahnya mungkin tidak besar, itu masih ada yang tidak mau membayar, Mas Adit. Hmm. Mas Adit. Jadi nggak mau membayar. Waktu itu eh, bendahara menyampaikan ke saya gitu, Pak ini nggak mau bayar Pak ini gitu ya. Oh ya udah. Oh namanya iuran ya biarin aja gitu. Duh, Pak nanti nggak ini ya ditulis dulu aja yang penting gitu, ditulis dulu gitu. Berapa kali tidak membayar dan sebagainya. Nanti apa mungkin pengen bayarnya 1 tahun di akhir ya. Nanti kan nggak ngerti kita ya. Rafael, Rafael. Rapelan gitu ya. Atau mungkin 2 tahun di akhir gitu ya. Akhirnya kita ini tapi adalah sesuai dengan buku peraturan atau buku aturan, maka ketika ada kebutuhan pelayanan ya mohon maaf gitu. Maka nanti kita akan tanyakan dulu gitu terhadap yang bersangkutan. Dan Hmm. fakta yang terjadi betul-betul terjadi nih, Om Adit, Hmm. yang bersangkutan punya hajat gitu ya, punya hajat. Datang ke saya untuk meminta izin, izin lingkungan terkait penggunaan jalan, blokade jalan, rumah dan sebagainya. Mau pinjam rumah di depan lagi, mau pinjam rumah kosong depan. Ah. Datang ke rumah saya gitu. Ada apa Pak? Itu. Saya tahu nih, ini orangnya ini. Ini orangnya nih gitu ya. Oke, ada apa Pak? Gitu. Ya Pak, kita mau gini gini gini. Berdua nih, Bapak Ibu berdua nih gitu ya. Hmm. Simpel saya tanya, mau punya hajat yang menikahkan anaknya, gitu. Mau punya hajat. Saya tanya ini, Bapak Ibu, mohon maaf ya, Bapak Ibu ini kenapa kok tidak membayar iuran lingkungan sampai detik ini? Saya tuh masih pakai bahasa yang paling luas gitu ya. Hmm. Saya memilih bahasa, kadang-kadang itu kalau saya berbicara itu saya selalu memilih bahasa. Dan jawabannya itu yang apa namanya ini kadang-kadang itu membuat saya tuh terperangah gitu ya bahasa gitu ya. Jawabannya tuh tahu nggak? Jawabannya itu berupa pertanyaan. Itu buat apa sih Pak? Gitu. Hah? Sampai kaget karena beberapa rumor itu yang saya dengar itu sampai membandingkan antara nilai rupiah dengan beli garam. Gitu. Jadi istilahnya itu daripada bayar iuran, beli garam ini lebih bermanfaat buat keluarga. Jadi sampai gitu. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Membandingkannya suatu hal yang remeh gitu. Akhirnya saya tanya ini, saya simpel aja. Hmm. Bapak Ibu mau punya hajat ya? Iya. Bapak Ibu tahu ya. Jadi lingkungan tersebut Bapak Ibu ya untuk membackup kegiatan-kegiatan seperti Bapak Ibu ini. Nanti Hmm. siapa coba yang ngurusin security-nya? Nanti siapa coba yang bersih-bersih terkait dari Bapak Ibu habis punya hajat? Nanti siapa yang apa namanya menerjunkan tim kan ada kalau tempat kita tuh ada tim kebersihan juga Hmm. gitu. Siapa yang mengatur lalu lintasnya gitu ya. Kalau sampai bahasa seperti itu tidak bisa diterima saya juga heran ya gitu. Jadi terus Pak Tri gimana? Ya mohon maaf untuk dapat dilunasi terlebih dahulu. Bahasanya kan gitu ya. Bahasa lunasi terlebih dahulu. Jadi itu salah satu tantangan-tantangannya gitu. Dan akhirnya sampai yang bersangkutan itu untuk memilih eh, pindah klaster loh. Oh. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara seperti ini dampak sebuah nilai, dampak sebuah value. Kalau Hmm. value itu diterapkan, gitu Hmm. ya, value diterapkan dengan baik, Ya. maka orang-orang yang berbeda nilainya itu pasti Hmm. akan meninggal. Jadi Betul. nggak usah khawatir. Saya cuma melihat akhirnya apa? Seluruh warga juga finally, wah Pak Triaji luar biasa. Gitu ya. Loh, saya ngomongnya baik-baik loh Pak, Bapak Ibu, saya bilang gitu. Nah kalau masih bahasa yang paling halus saja tidak dapat diterima dan meninggalkan kewajiban dibandingkan dengan seluruh warga yang juga apa tidak terlepas kewajibannya, itu kan saya jadi pilih kasih nanti kalau Hmm. saya biarkan terus menerus itu salah satu fakta seperti itu. Fakta yang lain ternyata banyak warga juga yang mungkin sifatnya lupa kali ya Hmm. dalam membayar iuran yang bersangkutan ini dan butuh diingatkan. Kadang-kadang ada yang lupa juga apa yang seharusnya bayar 3 kali, bayar 2 kali, bayar 4 kali, bayar 3 kali. Dan ini miss pencatatan seperti ini yang bisa berbuah perselisihan. Dan Hmm. kadang-kadang dalam mengelola lingkungan kita juga harus prudent ya, harus berhati-hati untuk mencatat, memberikan berkas. Dan alhamdulillah kalau bendahara eh, kami gitu ya, Om Adi juga kenal kok bendaharanya kami itu, karena sama-sama orang HR gitu ya. Oh. Itu ya Ya. sama-sama orang HR gitu ya. Itu beliau rigid, detail dan memberikan dan dibuatin kartu sama beliau. Jadi warga ini apa teridentifikasi baik dalam catatannya itu. Jadi itulah salah satu hal-hal yang kemudian bagaimana hal-hal yang
eh, sifatnya administratif gitu ya, yang warga juga harus paham terkait dengan tanggung jawab itu harus dicarikan terobosan inovasinya. Begitu, Om Adit. Oke, menarik ya. Jadi mungkin saya jadi tergelitik yang disampaikan oleh Om Aji ya. Karena itu bukan hanya di lingkungan Om Aji gitu ya. Di beberapa lingkungan, mulai dari kantor, kebetulan kantor kami juga kan ada di sebuah area, kemudian Ya, rumah ayah gitu, rumah mertua, sampai dengan rumah saya sendiri. Nah itu memang selalu aja kayak seperti apa ya? Selalu berputar pada kendala-kendala tersebut gitu ya. Jadi mulai dari ya, transparansi, kemudian penggunaan alokasi dana, alokasi budget, sampai dengan segelintir orang yang merasa berat hati untuk bisa membayarkan iuran warga, ya, bisa berkontribusi ya, atau minimal ya untuk mereka sendiri ya. ya, Jadi itu menariknya. Mungkin tadi di-spill oleh Om Aji mengenai Swaloka. Nah, ya. dalam Soloka, apakah hal ini dijawab, menjawab tantangan tersebut, atau di Swaloka ini ada beberapa fitur yang memang bukan hanya tadi bicara kita hanya transparansi, tapi juga bisa melakukan banyak hal terkait dengan lingkungan, ataupun kalau kita bicara komunitas ya, komunitas yang ibaratnya kita bukan yang punya reguler pembayaran atau reguler iuran. Nah, itu seperti Ya. apa nih Om Adi untuk Swaloka sendiri? Oke, kalau gitu saya akan eh, berbicara base data dulu ya. Ya, Saya berbicara base data, saya izin share ya, Om Adit ya. ya silakan. Ya, oke. Saya share. Nah, Udah kelihatan? sudah. Sudah? Tapi Masih masih tampilannya masih ini ya. masih hitam. Nah, sip sudah, Ini sudah sudah. full screen? Full screen. Belum, masih apa? Masih belum belum slideshow. Ini Slideshow. belum 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 juga. slideshow. Bentar, nanti saya ulang ya. Oke. Udah slideshow? Belum, masih on the way di saya. Nah, sudah. Siap. Ya, slideshow ya. Jadi Siap. berbicara Swarloka, Swarloka ini singkatan dari Suara Warga Pengelolaan Keuangan dan Keamanan. Jadi Hmm, kalau kita berbicara warga itu ya bisa anggota, bisa anggota keluarga, anggota intinya anggota lah. Sebenarnya warga ya. itu kan bahasa yang umum ya, berkenaan dengan sebuah individu-individu di dalam sebuah kelompok, Oke. gitu ya. Dan ini sudah terregistrasi di apa mereknya dari kita daftarkan di Dirjen Haki gitu ya, Kementerian Hukum dan HAM dan sudah didaftarkan gitu ya. Nah, Oke. berbicara mengenai next slide. Nah, permasalahan itu ya, apa yang kita pikirin itu ya, masalah di organisasi dan lingkungan. Saya langsung aja ke next slide-nya. Ini yang banyak seringkali terjadi di lingkungan ya. Ini yang lucu ini, ada buku kas ini real nih. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa cari lah di apa namanya, entah di Reels atau di Short atau di TikTok dan lain-lain gitu ya. Ini lucu nih, ada RT terkenal dengan RT terkaya di dunia karena pencatatannya itu salah ngetik Om Adit sampai nilainya itu entah miliar atau triliun. Jadi pada saat dibacakan itu semua warga itu ketawa semua itu. Beneran ini gitu. Jadi eh, eh, pencatatannya keliru lah begitu. Oke. 1,5 triliun itu. Jadi ada yang unik seperti itu. Ada juga di beberapa tapi saya nggak naikkan sebagai contoh itu yang berselisih paham berkenaan dengan penarikan iuran dan lain-lain hampir sama dengan yang pernah terjadi di tempat kami. Kemudian ini yang anak-anak sekolah gitu ya, narik uang kas kelas gitu ya, sampai datengin temennya rombongan bareng-bareng untuk ayo bayar gitu ya. Ya, artinya kan masih perlu diingatkan. Dan ada saya nemu juga yang bagus. Ini ada satu pesan, tahukah kamu korupsi sering dimulai dari masyarakat kecil atau aktivitas-aktivitas yang kecil. Ya, Hmm. ini juga ada satu artis kita gitu ya, Leoni bongkar anggaran Tangsel perbaikan jalan 731 juta, perjalanan dinas sampai 117 miliar. Ini karena fakta yang terjadi, kami-kami di Ketua RW dan Ketua RT itu diberikan
dana operasional oleh desa. Jadi kalau di tempat saya itu dananya adalah 1 juta rupiah sebagai ketua RW, demikian juga untuk ketua RT. Nah, kalau saya itu tidak menganggap itu sebagai uang gaji ya. Jadi banyak yang misleading menganggap bahwa itu uang gaji ketua RW, uang gaji ketua RT. Jadi sebenarnya itu bukan uang gaji, tapi adalah uang kebutuhan operasional, gitu ya. Hmm. Jadi memang menjadi perangkat itu calling individu kita untuk mau bersedia ikut berkontribusi menyisihkan tenaga kita untuk ngurusin lingkungan. Jadi jangan dibalik nih, bahwa jadi ketua RW itu nilai jabatan, itu Biar dapat nilai 1 juta bukan. gitu. Ya, bukan ya. Jadi 1 juta rupiah itu adalah untuk operasional. Untuk apa? Ya, kembali lagi. Misalkan ada untuk kebutuhan jamuan dengan eh, warga, jamuan dengan pengurus, jamuan dengan mungkin ada tamu dan lain-lain. Itu salah satunya. Kemudian ada kebutuhan administrasi terkait pembelian stationery dan lain-lain. Itu salah duanya, gitu ya. Hmm. Untuk penanganan lain-lain juga itu salah tiganya. Dan apa namanya kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi banyak yang misleading bahwa dikiranya adalah apa namanya uang tersebut adalah uang gaji. Maka saya sampaikan dan saya sampaikan juga ke warga gitu ya. Ketika ada juga yang ya ada juga yang dalam tanda kutip eh, apa ya bahasanya ya. Saya mau pakai bahasa negatif boleh ya, dikit lah ya. Nyinyir gitu ya. Istilahnya kan banyak yang ada istilah nyinyir gitu ya. Nyinyir itu Iya. apa yang mencurigai lah. Enak ya nggak ngapa-ngapain dapat gaji gitu dari apa namanya dari desa gitu. Ini Si satu A hal yang udah punya jabatan ini masih aja ngambil gaji bisa. iya ada juga seperti itu. Tapi saya kalau saya statementkan Om Adit dan memang Hmm. fakta ini bukan apa-apa karena memang ini kebutuhan untuk saya statementkan Hmm. bahwa saya sampaikan bahwa saya tidak pernah mengambil dana tersebut. Kalaupun dana itu dipakai dalam tanda kutip untuk lingkungan dan masih ada sisanya, itu selalu saya berikan kepada donasi ke masjid gitu ya dalam bentuk air apa box itu yang bisa dipakai eh, dalam semua kegiatan. Jadi teman-teman olahraga ya pakailah air itu. Cuma naruhnya kebetulan di masjid aja, karena kan Hmm. masjid kan ada gudangnya itu. Iya. Jadi silakan dipakai untuk pengajian juga boleh, misalkan untuk perkumpulan warga Kristiani yang ini juga boleh ngambil air di situ. Silahkan saja. Ya selama masih ada. Kalau sudah habis ya kita belikan lagi, bahasanya kan gitu. Nah itu yang terjadi. Oke, next. Terkait yang kedua adalah terkait tantangan kebahayaan. Kalau ini saya memperlihatkan ada kemalingan gitu ya, motor yang paling banyak ya. Kemudian yang tengah ini adalah terkait kasus bullying dan kemudian ada kehilangan juga. Nah, dua kejadian utama tadi itu ternyata kalau saya rangkum itu merupakan dua potensi isu yang based on survei itu saya lakukan itu di 96% memang dalam case yang pertama adalah kebutuhan warga untuk melihat apa rincian transaksi penggunaan dana-dana yang ada di dalam lingkungan. tujuh Hmm. puluh sembilan persen based on data dan data ini stabil Om Adit. Data ini waktu itu baru di sekitar 10%, 5% pengumpulan data masih tidak stabil gitu ya. Saya kan lihat pergerakannya gitu ya. Saya lihat pergerakannya berapa kali saya lihat gitu. Dan lebih daripada 15% data ini stabil loh, Madit. Jadi data ini stabil sampai di 79% data ini stabil. Hmm. Artinya 79% orang dari 100 data responden yang saya dapatkan itu menginginkan rincian transaksi. Jadi berapapun nilai saldo itu nggak masalah bagi warga, gitu ya. Berapapun nilai saldo. Tapi yang terpenting kamu pakai buat apa? Itu yang terpenting tuh. Hmm. Nah, itu yang menarik. Tantangannya di situ tuh dalam pengelolaan apa namanya keuangan lingkungan. Yang kedua, 17% anggota menginginkan memang melihat saldo akhir. Jadi sekarang saya tanya Om Adit nih sebagai warga di perumahannya Om Adit. Om Adit ketua RT atau ketua RW ini? Atau bukan sebagai Oh, ya, saya di apa lingkup masih di RT. masih RT, ketua RT. Oh enggak. Enggak. Sekarang artinya sebagai warga, saya tanya kepada Om Adit. Om Adit tahu nggak nilai saldonya RW-nya Om Adit? Enggak. Nggak Enggak. ngerti gitu. Sekarang bayangkan, warga saja harus bertanya pada saat nggak enakan. Pada saat nggak enakan muncul curiga. Itu kan nggak perlu sebenarnya, iya kan? Iya. Jadi
kenapa pengurus lihatin saja real time gitu ya terkait dengan saldo akhir yang dimiliki keuangannya oleh kita gitu ya. Dan Ah, 17% menginginkan rincian transaksi, tunjukin aja gitu. hmm, Apa aja transaksi yang muncul gitu ya. ya, Ini ya. yang based on data. Artinya 96% data menginginkan transparansi. Oke Ah, ya. Berikutnya 4% sisanya itu adalah terkait dengan kenyamanan. Jadi bagaimana kita minimalisir ketidaknyamanan menjadi nyaman dan hilang ancaman keselamatan warga keselamatan yang mengancam gitu ya terhadap ya, warga itu bisa hilang gitu ya. Dan based on data 5 ancaman bahaya itu antara lain adalah ada begal, ada pencurian, kekerasan fisik, pelecehan, KDRT, dan yang lainnya adalah terkait dengan kebencanaan ya, banjir, tersesat, baik kebakaran dan sebagainya. Jadi belum lagi kayak seperti kemarin mengenai misalkan ada keruntuhan dan lain-lain. Jadi ini yang tadi saya ceritakan di awal bahwa ini 4% ini. Tetapi kalau 4% ini tidak tertangani dengan baik, ini bisa mempengaruhi yang 96% itu. Paham ya tadi hmm, Mas Adit ya? Ya, bayangkan 4% ini tidak ditangani, 96% yang kita udah rawat baik-baik, KPI-nya bagus gitu ya, itu hanya bisa hancur gitu. ya, Karena apa? Karena dia gagal melindungi warga ini yang bahaya gitu. Jadi 4% yang mungkin Pareto, jadi kayak Pareto 20-80, ini hmm, yang seakan-akan yang apa namanya yang kecil tapi yang totally mempengaruhi terkait dengan penanganan atau pengelolaan lingkungan. Jadi disitulah akhirnya gitu ya kami gitu ya berinovasi atas kebutuhan tersebut menciptakan yang namanya Suarloka ini, suara hmm, warga, pengelolaan keuangan dan keamanan, transparansi pengelolaan keuangan dan respon keamanan. hmm. Kalau saya mending saya mau ajak rekan-rekan untuk melihat dalamnya Suarloka gitu ya. Siap, siap. Saya mau nih saya Oke, gitu. selamat bergabung nih Nah, Pak. mungkin sambil kalau ada pertanyaan ya, kalau ada Oke, pertanyaan oke. dari teman-teman, Selamat silakan. bergabung Pak Muko, Pak Sambodo, Bu Delima. Terima kasih sudah Iya, hadir. Pak Muko nih yang oke. di East Our Way ya? Iya, Mas Moko ya. Iya, Saya tunjukin yang real punyanya RW aja kali ya. ya, silakan. Sebentar. Oke, sama yang sebentar ya. Playlist. Silakan jika ada yang mau bertanya bisa sampaikan di kolom chat ya. Ya, boleh Sambil sambil saya Om nyiapin, Aji silakan coba kalau share ada screen. pertanyaan. Depan dua. Menarik ya. Jadi eh, sekarang bisa lebih transparan, bisa semua orang tahu kondisinya seperti apa Ya, dan yang paling penting tadi itu untuk yang peduli tidak perlu nanya ke RW-nya atau sungkan, cukup lihat di laporannya sudah bisa mengetahui ya. sudah bisa mengetahui. Jadi kalau ditanya warga ditanya itu, tahu nggak sih ininya apa namanya RW gitu ya? Mereka udah langsung oh tahu gitu. Jadi kami-kami ini sudah apa namanya lebih nyaman lah gitu ya. Berarti kalau di DKM masjid, musola juga bisa ya? Bisa, sangat Oke. sangat justru memungkinkan untuk DKM. Nanti kita akan lihatkan. Hmm, siap, 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 siap. Bagaimana bisa di-share, Om Haji? Ya, bisa bisa ntar saya Siap, lagi siap. tunjukin yang eh, dua ini misalnya ada yang apa fitur baru kita. Woi, Oke, mantap. saya tunjukin ya. Oke, Saya Pak tunjukin dulu Moko, saya terima kasih tunjukin. pertanyaannya. Kita keep dulu. Nanti kita kumpulkan untuk pertanyaan-pertanyaannya, biar nanti kita bahas bersama. Oke, Oke, jadi, saya share nih Om. Oke, oke, sudah siap. nampak nggak? Sudah nampak? Masih, oke, sudah nampak. Ya. Ini tampilan web base. Memang kita saat ini berorientasi web base dulu sambil menyempurnakan fitur-fitur. Nanti Oke. fitur ketika sudah sempurna itu sudah tidak menjadi kendala untuk merubah menjadi apps. Hmm. Dan dalam 1-2 bulan ke depan ini, insya Allah semoga tidak ada halangan, kita sudah
dengan UI yang terbaru. Jadi kami sudah ada UI yang terbaru gitu ya, dan dari UI itu sudah ada tampilan untuk apps maupun untuk web base yang luar biasa keren lah. Karena sudah ada statistiknya, ada AI-nya, wah, luar biasa nanti. Ya, ada AI reportnya. Oke, jadi ini tampilan home yang sama antara handphone sama di web. Kalau kita buka web ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ditanya warga apa RW 18 itu saldonya RW berapa sih? Ini langsung bisa tinggal klik di sini aja. Ini Hmm. langsung kelihatan saldonya di 1.023.125 rupiah gitu ya. Nah, ini karena kita masih edukasi Om Adit Hmm. gitu. Jadi fungsi memasukkan data dan kemudian apa, memproses di dalam ini masih saya leading terlebih dahulu sambil saya dampingi bendaharanya gitu supaya nggak kagok gitu ya. Dan Oke. eh, share share apa share report yang short report terkait dengan saldo dan pemasukan dan pengeluaran ini dengan begitu mudahnya ketika kita tinggal mengklik ini Om Adit. Wih, top. Ya, jadi kalau ini saya klik, saya tinggal share itu ke WA-nya Bapak Ibu sekalian yang ada di warga udah dapat tuh. Jadi ini Oke. pun kalau saya klik ya, saya klik nih, saya klik. Nah, Hmm. ini sudah ada timestampnya Om Adit 2031 kan, bener ya? Kelihatan nggak? Oh, Iya kelihatan ya, ya udah. kelihatan kan? RW 18 diperbarui 5 Oktober, timestampnya berapa? 2031. 31. Sama kan jam kita kan? Sama, sama. Mantap. Iya, 2031. Jadi ini timestamp ketika warga menginginkan eh, real time berapa sih saldo yang dimiliki. Oke, kita share gitu. Warga pun yang sudah punya aplikasi ini bisa men-share sendiri gitu. Hmm. Jadi dia bisa men-share sendiri di sini. Ini yang pertama mengenai portal awal terkait dengan saldo utamanya gitu. Lalu bagaimana dengan laporan? Laporan kita bisa klik langsung di sini, laporan. Di bagian laporan kita bisa ngelihat, nah ini fitur laporan, angkanya sama gitu ya. Dan yang atas dulu saya jelasin yang atas dulu ya, ini ada ekspor impor. Impor ini adalah kita berikan template gitu ya, kalau memang ada laporan sebelumnya gitu ya, Masukin. kemudian tinggal diimpor untuk dinaikkan. Jadi laporan sebelumnya itu terkait dengan saldo akhir, pengeluaran, pemasukan, itu tinggal diimpor. Kalau memang mau total fieldnya mau diisi ya silahkan itu tinggal diimpor. Pada saat diimpor nanti sudah langsung otomatis mengisi platform ini sesuai dengan data import yang disampaikan, gitu ya. Hmm. Nah, data ekspor ini data unduh. Jadi kalau RW atau RT mau membuat laporan resmi dalam bentuk PDF yang berhalaman-berhalaman gitu ya, ini tinggal diekspor, diunduh, dan nanti tinggal ditandatangani untuk di-share ke warga. Hmm. Dan di data unduh ini juga sudah termasuk dengan field link terkait dengan bukti-bukti transaksi. Nah, Oh, seperti apa bukti transaksi? Itu kalau kayak saya bon-bon perlihatkan gitu ya, ya. ini ada, kenapa Om? Kayak bon pembelian. Iya, betul, Squarebone. Ini contoh ya, ini statistik ya, ini statistiknya terkait dengan pengeluaran pemasukan gitu Hmm. ya. Kemudian kita lihat transaksi. Ya, ini transaksi ya Om. Hmm. Nah, ini data transaksi. Ini masih saya bantu isi semua ini kemarin itu. Dan ngisinya gampang banget kalau ini tinggal klik yang plus sama minus ini. Plus Hmm. di plus di pemasukan sama plus di pengeluaran ini. Oke. Jadi kalau plus pemasukan berarti ini data uang masuk. Kalau memang ada uang masuk entah itu di luar iuran ya, di luar iuran. Karena kami menemukan juga pola-pola di luar iuran. Misalkan donasi warga atau apapun itu bisa kita masukkan di sini dan kita bisa create di sini kategorinya ini. Ya, ini ada ya, create kategori, ngetik sendiri gitu ya. Nah, nanti tinggal diklik jadi create gitu ya. Atau tinggal milih aja kan gitu ya. Nah, Ya. itu salah satu contohnya ya. Oke. Demikian juga untuk pengeluaran. Pengeluaran juga sama, gitu ya. Ini pengeluaran juga sama, nanti tinggal masuk. Ya. Contoh ini, contoh ada pengeluaran kemarin kegiatan San Mori, Sunday Morning Activity di tempat kami. Ini pengeluaran 1 juta rupiah. Ini kalau saya klik, ya lihat bukti, muncul ya, Wih. kelihatan, Mantap. kelihatan ya, Ya, kelihatan. kelihatan. Nah, bukti saya lagi om, di dalamnya untuk memperjelas. Saya klik ya. Ya. Nah, Oh. kelihatan ya. Namanya Hanafi, ini saya yang transfer.
untuk apa? Beritanya kacang hijau San Mori gitu. Oke. Jadi untuk bayar kacang hijau kemarin itu. Oke, sampai di sini masih kelihatan apa tampilan di sana? Transaksi Kelihatan ya? tadi yang eh, mungkin yang diperbesar ya, lebih jelasnya. Iya, Oke, tadi udah sini kelihatan ya diperbesar udah ya. sudah terlihat. Nah, sekarang kembali ke laporan ya, laporan ya. Oke, Betul ya, kembali ke laporan ya, view-nya ya. ini beranda view di sini. Belum, masih apa? Masih laporan iuran, sorry. Ya, laporan kan masih laporan ya, bener ya. Ya, Oke, berarti sekarang kita ke beranda, gitu ya. oke. Di beranda, nah sekarang saya mau beralih ke, karena kalau di RW kami tidak membuat tagihan. Tagihan itu ada di RT. Jadi di Oh, RW itu mostly apa namanya iuran dari bukan iuran ya kayak kontribusi dari RT gitu ya. Kalau di laporan tadi kelihatan tuh, kalau di laporan itu contoh ya saya kembali lagi ke laporan. Ya, ini contoh yang di statistik tadi di transaksi. Nah, ini contoh nih yang ini kelihatan ya oke, iuran San Mori RT 1 ya 680.000 ini contohnya gitu ya. oke. Nah, ini kita kalau di RW itu tidak ada tarikan iuran. Saya mau demonstrasikan yang ada buat iurannya. Saya pakai Oh, eh, data dummy. Ini kelihatan, kelihatan? kelihatan yang Kelihatan? ameru.suarloka.com ya, kelihatan ya. Ya. Oke. Jadi kalau di sini ini ada tagihan yang belum dibayar, gitu ya. Hmm. Nah, fitur tagihan yang belum dibayar ini adalah fitur tagihan kepada saya selaku yang membuka aplikasi ini. Jadi individu